Assalamualaikum warga Jakarta. Pagi-pagi pergi ke kota, jangan lupa beli nota. Senang sekali bisa berjumpa dalam acara Cerita Jakarta. Apa kabar warga Jakarta? Semoga sehat selalu ya. Selama 30 menit ke depan, saya Viva Tamara akan ngasih informasi kisaran ibu kota. Di awal perjumpaan, Cerita Jakarta akan menyuguhkan kisah tentang Monumen Nasional yang katanya bangunan tertinggi di Jakarta. Selain itu, kami juga akan sajikan sejarah panjang dari perubahan nama ibu kota. Monumen Nasional atau Monas menjadi ciri khas kota DKI Jakarta yang paling ikonik. Banyak orang menilai jika kita belum mengunjungi Monas, berarti belum ke Jakarta. Penasaran seperti apa sejarah dan apa saja yang ada di dalam Monas? Yuk simak penjelasan berikut ini. Sejarah bermula ketika ibu kota kembali ke Jakarta dari Yogyakarta pada tahun 1950. Karena Presiden Soekarno ingin adanya suatu simbol yang mewakili karakter bangsa. Sehingga dibangunlah Tugu Monas yang bertujuan untuk mengenang perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Komite Nasional Pembangunan Monas mengadakan sayembara nasional untuk menjaring ciptaan terbaik. Dari 51 karya buatan Frederick Silaban menjadi yang terpilih karena memenuhi kriteria, menggambarkan karakter bangsa Indonesia dan dapat bertahan selama berabad-abad. Ketika Ketua Juri Sarwoko Martokusumo meminta Frederick Silaban menunjukkan rancangannya kepada Presiden Soekarno, ternyata Soekarno tidak terlalu tertarik dengan rancangannya. Beliau ingin monumen itu berbentuk lingga dan yoni. Sayembara kedua pun digelar pada 10 hingga 15 Mei 1960. Namun dari 136 peserta, tidak ada juga yang memenuhi kriteria. Lalu Komite Sayembara meminta Frederick Silaban untuk merevisi rancangannya karena dinilai terlalu megah dan memerlukan anggaran yang besar. Namun Silaban menolak untuk merancang bangunan yang lebih kecil. Dirinya menyarankan pembangunan ditunda hingga ekonomi Indonesia membaik. Kemudian Soekarno meminta arsitek R.M. Sudarsono untuk melanjutkan rancangan tersebut. Sudarsono memasukkan angka 17, 8, dan 45 dalam bangunan-bangunan Monas yang melambangkan 17 Agustus 1945. Pada akhirnya tanggal 17 Agustus 1961, Tugu Monas setinggi 132 meter, dibangun di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat yang diarsiteki oleh Frederick Silaban dan R.M. Sudarsono. Pembangunan Monumen Nasional sempat terhenti karena terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965. Kemudian pembangunan dilanjutkan kembali pada 1966 sampai 1968. Dan fase terakhir, pembangunan Monas kembali dilaksanakan pada tahun 1969 sampai 1976. Melewati proses pembangunan yang memakan waktu selama bertahun-tahun. Akhirnya pada 12 Juli 1975, Presiden Soeharto meresmikan Monumen Nasional dan dibuka untuk umum pada 12 Juli 1975. Monas sendiri memiliki keindahan yang terletak di bagian puncak tugu, karena terdapat lidah api dengan makna semangat perjuangan bangsa Indonesia. Lidah api ini memiliki berat 72 kg, dengan lapisan emas seberat 50 kg. Harga 70 juta rupiah. Lantas, kemana sisa 22 kg emas lainnya? Diketahui 22 kg emas lainnya berada di Ruang Kemerdekaan. Lapisan emas tersebut melekat pada pintu Gapura Kemerdekaan, burung Garuda Pancasila, dan Kepulauan Indonesia. Ada hal menarik yang dapat dilihat di Tugu Monas, di antaranya relief sejarah yang berbentuk timbul untuk menggambarkan sejarah Indonesia. Selanjutnya ada Ruang Kemerdekaan tempat menyimpan teks naskah asli Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan teropong besar yang berada di pelataran puncak serta api kemerdekaan.
Dengan hanya merogoh kocek sebesar Rp5.000, kita dapat menikmati pemandangan kota Jakarta. Jika berkunjung ke Monas yang merupakan cagar budaya, hal ini sekaligus melestarikan peninggalan para pejuang bangsa Indonesia. Jadi, kapan kalian berkunjung ke Monas? Jakarta secara de jure menjadi ibu kota Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964. Jakarta telah dikenal dengan beberapa nama melalui sejarahnya yang panjang. Dimulai sejak abad ke-14, sejarah Jakarta bermula dengan nama Sunda Kelapa, yang dikenal sebagai pusat pelabuhan kerajaan Pajajaran dan sekaligus pusat perdagangan. Lambat laun pada 22 Juni 1527, Raden Fatahillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta dengan makna kota kemenangan. Hal tersebut membuat tanggal ini diperingati sebagai hari lahir kota Jakarta yang saat ini sudah berusia 496 tahun. Nama Jayakarta diberikan kepada Sunda Kelapa setelah berhasil lepas dari penjajah Portugis yang menguasai kerajaan Pajajaran. Berlanjut pada tahun 1611, kedatangan VOC dari Belanda mengubah sistem pemerintahan Indonesia, sehingga nama Jayakarta diubah menjadi Batavia. Berselang 331 tahun kemudian, kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, sehingga pada 5 Maret 1942, Jepang mengubah nama Batavia menjadi Tokubetsushi. Melalui perubahan nama berkali-kali, tepat tanggal 17 Agustus 1945, nama ibu kota Indonesia berubah kembali menjadi Pemerintah Nasional Kota Jakarta. Dan pada akhirnya 31 Agustus 1964, DKI Jakarta diresmikan menjadi Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Selama 60 tahun, kota Jakarta dijadikan sebagai ibu kota negara. Nama daerah khusus ibu kota Jakarta akan segera berubah menjadi daerah khusus Jakarta setelah ibu kota negara resmi pindah ke Nusantara, Kalimantan Timur. Rancangan undang-undang tentang DKJ telah dibahas oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama para menteri di Istana Merdeka pada 20 September 2023. Terlepas dari sejarah panjang nama kota Jakarta, wilayah ini memiliki kawasan bersejarah sekaligus tempat rekreasi bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.